Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kita membahas orang-orang yang tidak berdosa jika tidak sholat pada waktunya. Pada 2 pekan yang lalu sudah saya sampaikan nomor 1 dan nomor 2, yaitu tidur dan lupa. Nah, yang ketiganya adalah al-ikrah, dipaksa. Faman ukriha ala tarkis shalah wa muni'a minal ima'i biha a ukriha ala talabbusi bima yunafiha fahuwa maqdur wa yaqdi idza jala udruh. Barang siapa yang dipaksa untuk meninggalkan sholat, umpamanya ada seorang muslim ditangkap oleh orang kafir umpamanya, kemudian si orang kafir yang menangkapnya ini melarang orang muslim ini gak boleh sholat, au ukriha ala talabus bima yunafiha, atau dipaksa dia supaya memakai sesuatu yang membatalkan sholat. Umumnya sholat diizinkan, tapi dia harus memakai sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, fahuwa makdur, maka orang ini termasuk adalah memiliki uzur. Jadi kalau dilarang ya tidak boleh sholat, dia tidak berdosa, tidak sholat pada waktunya. Tapi wayakdi idza zala udruhu, tapi ketika nanti udurnya sudah hilang, dia wajib mengkodonya. Wa amma idza amkanahu al-ima bi ra'sihi fatajibu alaihi sholat fil waqti. Tapi kalau dibolehkan sholat, tapi sholatnya itu hanya dengan isyarah saja, banyak ya, ruku sujudnya cukup dengan isyarah. Tapi kalau sholat seperti biasanya itu tidak boleh. Tapi kalau hanya isyarah saja boleh, maka dia wajib sholat sambil isyarah, dan itu tidak wajib qadha nanti sholatnya. Ini ya, jadi kalau ada orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat. Yang keempat, al-jam'u baina sholatain liman yajuzu lahul jam'u, menjama 2 sholat bagi orang yang boleh menjama. Faman jama'a sholatain jam'a ta'khirin fa innahu yusallil ula fi waqti saniyah. Jadi siapa saja ya yang menjama sholat dengan jamak takhir, berarti dia bakal melaksanakan sholat yang pertama pada waktu yang kedua. Sholat zuhur di waktu asar, atau sholat maghrib di waktu isya. Wa huwa fil haqiqah la yuqalu innahu akharaha an waqtiha. Nah, iwan fillah, orang yang menjamak sholat hakikatnya
tidak bisa dikatakan dia mengakhirkan sholat dari waktunya, tidak bisa, kecuali hanya secara lahiriah saja. Ya, jadi kalau secara lahiriah boleh dikatakan bahwa orang tersebut mengakhirkan sholat ya dari waktunya, karena sholat duhurnya di waktu asar. Tetapi wa ila fa inna waqtaihima fi hadhil halah waqtun wahid. Tapi kalau sholat dalam keadaan dijama, ya itu termasuk adalah memiliki satu waktu. Kalau duhur dijama dengan asar, maka asar pun termasuk adalah waktu duhur. Ya, kalau dalam keadaan dijama. Ini akan dijelaskan masalah menjama ini nanti dalam babnya. Ya, karena nanti akan kita bahas mengenai menjama dan mengqashar salat. Kemudian syiddatul khauf. Apa syiddatul khauf? Dalam kondisi sangat takut. Jadi kalau umpamanya ya di daerah kita atau di wilayah kita itu dalam keadaan tidak aman, perang sedang berkecamuk, sehingga kalau kita sholat tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan. Bahkan lau sholah hina idin lam yadri ma yakul. Bahkan kalau ada orang yang memaksakan sholat pada kondisi seperti itu, sampai dia tidak tahu apa yang dia baca. Kenapa? Karena saking takutnya. Wa ma yaf'al, bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Bahkan mungkin ya rakaatnya saja dia tidak ingat ini sholat rakaat keberapa. Nah, jadi iwan fillah, kalau dalam kondisi sangat takut, maka diperbolehkan tidak sholat pada waktunya. Ya, nanti kalau sudah aman, maka sholat tersebut harus diqadha. Nah, inilah diantaranya ya golongan orang-orang yang tidak berdosa jika sholat di luar waktunya. Nah, sekarang adalah kita akan memasuki pembahasan man shara ahlan liwujubiha qabla khuruji waktiha. Maksudnya ya orang yang wajib melaksanakan sholat sebelum habis waktunya. Contoh ya, ida balagos sobiu, apabila anak-anak dewasa, aw aqalal majnun, atau orang gila sembuh dari gilanya, aw afaqal mughma alaih, atau orang yang pingsan sembuh sadar dari pingsannya, aw taharat al-haidu wa nufasa, atau wanita yang sedang haid atau wanita yang sedang nifas suci dari haidnya atau suci dari nifasnya sebelum keluar waktu sholat bimik dari rokaatin, minimal seukuran 1 rakaat lagi ya, au aksar atau lebih. Jelasnya begini ya, lebih jelasnya nih, begini, ida toharatil haidu qabla ghurubis syamsi, apabila wanita yang haid suci sebelum terbenamnya matahari, au qabla tulu'il fajri, atau sucinya itu sebelum terbitnya fajar ya, sebelum terbitnya fajar. Apakah, pertanyaannya nih, apakah kalau banyak tadi ya dia suci haidnya itu sebelum maghrib, artinya waktu asar masih ada ya, waktu asar masih ada, dia suci haidnya, apakah dia wajib sholat asar saja, ataukah yang harus dilakukan olehnya sholat asar dan sholat zuhur?
Begitu juga kalau penyayak sebelum terbitnya fajar dia suci dari haid, berarti waktu isya masih ada. Apakah dia wajib sholat isya saja ataukah dia harus sholat maghrib dan isya? Nah, ibadillah, dalam hal ini ulama terbagi 3 pendapat. Ya, ulama terbagi 3 pendapat. Al-awalu, pendapat pertama, idza taharat qabla al-ghurubi lazimaha ad-duhra wal asra wa in taharat qabla al-fajri lazimaha al-maghrib wal isya. Nah, pendapat pertama, kalau sucinya sebelum terbenam matahari, maka dia wajib sholat zuhur dan wajib sholat asar. Kalau sucinya sebelum terbitnya fajar, maka dia wajib sholat maghrib dan sholat isya. Paham gak maksudnya? Paham gak? Ulang ya. Jadi kalau banyak istri kita nih Pak ya, istri kita ini suci dari haidnya. Hukumannya sekarang adalah maghrib ini diperkirakan jam berapa maghrib? Ya, jam 6 kurang 10 aja, ini kan perkiraan. Ya, jam 6 kurang 10 itu maghrib. Nah, ini kebanyakan ya jam 6 kurang seperempat. Ya, jam 6 kurang seperempat istri kita suci dari haidnya. Berarti waktu asar masih ada 5 menit lagi waktu asar. Nah, kalau sucinya ya jam 6 kurang seperempat, maka dia wajib sholat zuhur dan wajib sholat asar. Kenapa? Karena zuhur dan asar bisa dijama'. Begitu juga kalau umpamanya sekarang adalah subuh ya, jam 4 seperempat umpamanya itu masuk waktu subuh, ternyata jam 4 ya lebih 10 menit suci dari haidnya, berarti waktu isya masih ada 5 menit, maka dia wajib sholat apa? Maghrib dan sholat isya. Ya, wajib sholat maghrib dan sholat isya, karena maghrib dan isya bisa dijama'. Ya, bisa dijama'. Ini adalah dalil ya. Nah, ini adalah marwiyun. Di antaranya yang punya pendapat seperti ini, seperti ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, dan ini termasuk madhabnya Imam Tawus, Imam An-Nakhi, Imam Mujahid, Imam Rabi'ah, Imam Malik, Imam Al-Lais, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Sair, Imam Ishaq. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama. Ini harus hati-hati ini ya. Nah, ini pendapat pertama. Adapun yang dijadikan dalil ya, satu, ma ruwiya an Abdurrahman bin Auf, apa yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, qol, beliau berkata, ida taharatil haidu qabla ghurubis syamsi shallati zuhra wal asra. Apabila wanita yang haid suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan sholat asar. Wa idza taharat qabla tulu'il fajri, dan apabila suci dari haidnya sebelum terbitnya fajar, sholatil maghrib wal isya, maka dia harus sholat maghrib dan harus sholat isya.
Kemudian Marwiya an Ibni Abbasin qol, begitu juga apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, idza taharat qabla al-maghribi salati zuhra wal asra, apabila dia bersuci, ya, dia suci sebelum maghrib, maka dia harus sholat duhur dan sholat asar. Wa idza taharat qabla al-fajri sholatil maghrib wal isya, dan apabila dia suci sebelum ya terbitnya fajar, maka dia harus sholat maghrib dan harus sholat isya. Ini adalah ya, begitu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian sedangkan ya pendapat kedua, nih pendapat kedua, idza taharat fi waqtil asri lazimaha al asra wa laysa 'alaiha dhuhr. Kalau pendapat kedua, apabila wanita yang haid suci pada waktu asar, maka yang wajib dilakukan hanya sholat asar saja, tidak wajib dia melaksanakan sholat duhur. Begitu juga kalau dia sucinya ya di waktu isya, maka yang wajib hanya sholat isya saja, tidak wajib sholat maghrib. Ini pendapat kedua. Pendapat siapa ini? Nah, ini pendapat kedua ini diantaranya madhab Al Hasan Basri, Qatadah, As-Sauri, Abu Hanifah. Adapun dalil ya, diantara dalil yang dipakai oleh pendapat kedua, diantaranya adalah man adroka rokatan minas sholati faqad adroka sholah. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat sholat, maka dia telah mendapatkan sholat secara penuh. Maksudnya ibaratnya ya, menurut kelompok kedua ini, bahwa al yang ada dalam lafaz as-shalah ya, minas sholati, nah minas sholati, nah alif lam yang ada dalam ya kalimah minas sholati ini namanya alif lamnya alif lam lil ahdi. Nah alif lam lil ahdi itu ya menunjukkan sholat ya yang ketika wanita yang sedang haid ini adalah suci. Umpamanya kalau dia ya sucinya di waktu asar, maka yang dimaksud man adroka rokatan minas sholat adalah sholat asar yang dimaksud. Siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sholat asar, berarti dia sama dengan mendapatkan ya sholat secara keseluruhan. Kalau dia ya berhentinya adalah di waktu maghrib banyak kan, maka yang dimaksud dengan hadis man adroka minas sholati adalah sholat maghrib ya, sholat maghrib. Nah berarti yang harus dilakukan hanyalah sholat yang mana wanita yang haid suci di situ. Adapun banyakan waktu duhur itu tidak wajib. Kenapa? Karena waktu duhur itu wanita itu masih haid. Paham ya? Jadi waktu duhur itu kan wanita itu masih haid. Nah kalau keadaan sedang haid kan tidak wajib sholat. Nah karena tidak wajib, bagaimana kok sholat bisa diqadha atau kok bisa harus dilakukan, padahal waktu duhur itu dia masih dalam keadaan sedang haid. Nah ini kalau pendapat kedua itu ya, yang wajib dilaksanakan hanya sholat asar saja kalau sucinya sebelum maghrib. Kalau sucinya sebelum subuh, berarti yang wajib hanya sholat isya saja. Nah, ini adalah pendapat kedua. Pendapat ketiga, idza taharat qabla al-ghurubi biwaqtin yatasa'u li sholatain sholati zuhra wal asra
wa illam yatasa illa liwahidatin lajimahal asra faqat. Nah, kalau pendapat ketiga, kalau wanita suci sebelum terbenamnya matahari, kalau sucinya masih cukup untuk 2 kali sholat, untuk 2 waktu sholat, maka wajib dua-duanya dilakukan. Tapi kalau sucinya hanya cukup untuk 1 sholat, maka yang wajib hanya 1 sholat saja. Paham maksudnya? Contoh ya, kira-kira kalau sholat duhur kira-kira berapa menit? Hah? 5 menit lah ya, paling tidak 5 menit. Kalau 3 menit kayaknya terlalu sebentar ini Pak ya. Anggaplah taruhlah 5 menit sholat duhur, berarti sholat asarnya juga 5 menit. Nah, berarti ya, kalau maghrib tadi alapannya ya jam 6, ini sebagai contoh aja. Kalau maghribnya jam 6, kemudian dia mungkin ya jam 6 kurang seperempat suci, berarti masih ada waktu seperempat jam. Nah, yang seperempat jam ini cukup untuk 2 sholat. Nah, karena masih ada waktunya seperempat jam, maka dia harus sholat duhur juga harus sholat asar, karena waktu masih cukup untuk 2 waktu sholat. Tapi kalau umpamanya berhentinya ya sucinya umpamanya jam 6 kurang 5 menit umpamanya kan, nah ini kan tidak cukup untuk 2 sholat ya, maka dia wajibnya hanya sholat asar saja, sholat duhurnya tidak wajib ya. Ini pendapat ketiga. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Auza'i. Nah, biasanya apa, kalau istri kita suci haid suka diperhatikan nggak? Kapan ini ya? Ini ya, ulang ya. Kalau pendapat pertama ya, kalau pendapat pertama wajib ya dia melaksanakan sholat ya duhur dan sholat asar. Kalau kira-kira minimal ada cukup untuk 1 rakaat lagi, itu harus ya. Tapi kalau pendapat kedua, yang wajib hanya sholat asar saja kalau sucinya sebelum maghrib. Kalau sucinya sebelum subuh, yang wajib hanya sholat isya saja. Kalau pendapat ketiga, kalau setelah suci cukup waktu untuk melakukan 2 sholat, maka wajib duhur dan asar. Tapi kalau hanya cukup untuk 1 sholat, maka yang wajib hanya asar saja. Kalau kira-kira ditanya pendapat, Bapak ikut pendapat yang mana ini? Hah? Ikut pendapat pertama, kedua atau ketiga? Hah? Apa? Yang 2 ya. Dan memang penulis kitab ini mengatakan ar-rajih alladhi yadharuli anal kaulusani wal aqwa. Yang rajih ya dalam pandanganku adalah pendapat kedua ya, al kaulusani, pendapat kedua. Berarti yang harus dilakukan hanya apa ya, sholat yang punya waktu aja ya. Karena kalau duhur kan dia masih haid, kalau banyak maghrib dia kan masih haid gitu kan ya. Kalau sucinya di waktu isya, ya isya saja, tidak perlu dengan maghribnya. Kalau sucinya di waktu asar, ya asar saja, tidak perlu dengan zuhurnya. Kenapa? Karena tadi yang dimaksud itu kan hanya pendapat ya Abdurrahman bin Auf, bukan sabda Nabi ya, bukan sabda Nabi. Bukankah perkataan sahabat bisa dijadikan hujah? Yang dijadikan hujah bukan perkataan perorangan sahabat, yang dijadikan hujah ijma'nya sahabat. Kalau semua sahabat sepakat ya, itu namanya ijma', itu bisa dijadikan dalil.
Tapi kalau pendapat perorangan itu bukan dalil, ya, itu bukan dalil, gitu kan? Nah ini ya, jadi kesimpulannya adalah ya kita ikut pendapat yang kedua, karena ini adalah termasuk ya al-qaulus tsani, ini huwal aqwa, ya huwal aqwa. Tapi kalau mau hati-hati, kalau mau lebih hati-hati, ikuti pendapat pertama ya, kalau mau lebih hati-hati itu. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang idza lam yusalli salat hatta kharaja waqtuha bi ghairi udrin. Bagaimana kalau ada orang tidak sholat, ya, tidak sholat sampai waktunya habis tanpa ada uzur? Umpamanya ya, dia sholat zuhur gak ada uzur, artinya tidak tidur, tidak lupa, dia tahu bahwa ini adalah waktu zuhur tapi gak sholat, ya gak sholat, malah waktu zuhur habis datang waktu asar, asar pun tidak sholat sampai datang waktu maghrib. Ada yang begini? Bukan ada lagi ya, banyak orang yang meninggalkan sholat. Nah bagaimana ikhwan fillah, apakah orang yang sengaja meninggalkan sholat sampai ya waktunya habis, apakah wajib diqodho sholat yang ditinggalkan dengan sengaja ini atau tidak? Ya, di sini ulama ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Kalau pendapat pertama, anahu yajibu alaihi qadauha. Pendapat pertama, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja sampai waktunya habis ini wajib diqadha, ya, wajib diqadha. Ini pendapat pertama. Apa dalilnya? Dalilnya satu, al ahadis al waridah bi wujubil qadha ala nasi. Yang dipakai dalil oleh kelompok pertama ini hadis-hadis yang mewajibkan qadha bagi orang yang lupa. Dalilnya apa? Kata mereka, yustafadu min mafhumi hitabiha wujubul qadha alal amid min babi aula. Kalau yang lupa harus qadha, apalagi yang sengaja. Itu ya, argumennya seperti itu. Jadi kalau yang lupa harus diqadha, maka orang yang sengaja apa? Ya harus lebih diqadha. Yang lupa saja harus diqadha, apalagi yang sengaja. Tetapi argumen seperti ini dibantah. Bantahannya apa? Bi anal qail bi anal amida la yaqdi. Ya, orang yang berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat ya tidak bisa diqadha, bukan berarti dosanya lebih ringan daripada orang yang lupa. Bal innal mani'a min wujubil qadha alal amid annahu la yasqutu anhul isma fala faidah tafi. Yang menyebabkan tidak harus diqadha kalau orang sengaja meninggalkan sholat, kenapa? Karena ya nih, mengqadha sholat tidak menggugurkan dosa meninggalkan sholat dengan sengaja. Paham nggak?
Jadi ulama-ulama yang berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat ya wajib dikodok, tapi walaupun dikodok, dosa meninggalkan sholatnya tidak gugur, tetap dia dosa. Nah, kalau mengkodok tidak menggugurkan dosanya, berarti mengkodok ini tidak ada faedahnya. Buat apa dia mengkodok kalau dosa meninggalkan sholat dengan sengaja tidak gugur? Berarti ya, fala faidata fi fayakunu isbatuhu ma'adamin nas absan. Menetapkan wajibnya kodok tanpa ada dalil, ini adalah termasuk main-main. Bihilafin nasi wa naim, berbeda dengan orang yang lupa, berbeda dengan orang yang tidur. Faqad amarahu musyari bidalik, ini jelas diperintahkan oleh syari, diperintahkan oleh pembuat syariat, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengkodoknya jika dia ingat atau jika dia bangun dari tidurnya. Wasaraha bi anal qada kafaratun lahuma, dan Nabi menjelaskan ya, salat ketika dia mengingatnya atau salat ketika dia bangun itulah kifarat terhadap apa? Terhadap salat yang dia tinggalkan pada waktunya. Kifaratnya itu dan tidak ada kifarat yang lainnya. Tuh ya. Kemudian kalau sekarang mau dikias, ini kan dikias ya, berarti orang yang sengaja dikiaskan kepada orang yang lupa. Ini kan dikias. Tadi kan kalau yang lupa harus apa? Harus qada, apalagi yang sengaja. Ini namanya kias aulawi. Nah, iwan fillah, kalau ini adalah dikiaskan, perhatikan, innama huwa qiyasus syai' ala nadirihi. Kalau ingin mengkiaskan harus kepada sesuatu yang sama. Tidak boleh mengkiaskan banyak sesuatu kepada sesuatu yang berbeda. Contohnya, kalau makanan ya kiaskan ke makanan. Jangan mengkiaskan makanan kepada selain makanan. Contohnya apa nyakannya? Dalam masalah zakat ya, dalam zakat yang ada kan contohnya adalah gandum, beras tidak ada dalam hadis ini. Nah, sekarang hanya beras dikiaskan dengan gandum, boleh. Kenapa? Karena sama-sama makanan. Nah, sekarang ya, kalau banyak sengaja dengan yang lupa, ini tidak sama. Sengaja lawan dari lupa, lupa lawan dari sengaja. Karena sengaja dengan lupa ini adalah dua perkara yang berlawanan, tidak bisa dua perkara yang berlawanan dikiaskan. Paham Pak? Kira-kira yang sama dengan lupa apa? Hah? Yang sama dengan lupa apa? Hah? Contohnya orang pingsan ini, ya, atau kan pingsan atau sama dengan tidur. Banyak kan tidur kan tadi harus dikodok. Apa yang serupa dengan tidur? Pingsan. Gak ada hadisnya pingsan ini, gak ada. Yang ada itu kan cuma apa? Lupa dan tidur. Bagaimana kalau orang pingsan? Nah, ini bisa dikiaskan. Kenapa? Sama ilatnya, sama-sama gak ingat. Ya, tidur gak ingat, pingsan juga gak ingat. Nah, ini bisa dikiaskan ya. Banyak orang pingsan bisa dikiaskan kepada orang yang tidur, atau bisa dikiaskan juga kepada orang yang lupa, karena orang lupa tidak ingat, berarti pingsan juga tidak ingat, berarti ilatnya sama.
Nah, karena ilatnya sama, itu bisa dikiaskan. Sedangkan kalau yang satu sengaja tidak sholat, yang satu lupa, tidak bisa yang lupa dikiaskan kepada yang sengaja atau yang sengaja kepada yang lupa. Kenapa? Karena berbeda. Jadi kalau tadi dikatakan adalah ya, kalau orang yang lupa harus qada, berarti yang sengaja harus lebih. Nah, ini tidak tepat, karena mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang berbeda. Tuh ya. Kemudian kedua katanya ya, mereka ya ini yang mewajibkan qada nih, berdalilnya itu dengan ketika Nabi ya menyuruh orang yang tidur atau orang yang lupa harus sholat ketika dia mengingatnya. Di akhir hadis ini kan dikatakan la kafarota laha ila dalik, tidak ada kifarat kecuali itu. Nah, ulama yang mewajibkan qada berkata begini, ya dulu ala anal amida muradu bil hadis. Jadi yang dimaksud dengan hadis ya, yang dimaksud dengan hadis tadi adalah orang yang tidur atau orang yang lupa. Yang dimaksud adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Paham? Ulang ya. Jadi menurut pendapat ulama yang mewajibkan qada, jadi yang dimaksud dengan hadis tadi orang yang tidur atau orang yang lupa, yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan sholat ya, orang yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kalau orang yang tidur atau orang yang lupa tidak dosa dengan meninggalkan sholatnya. Nah, karena tidak dosa maka tidak perlu diqada, karena tidak dosa. Jadi yang dimaksud dengan tadi adalah orang, sekali lagi, orang yang tidur dan orang yang lupa itu yang dimaksud adalah orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Itu yang harus diqada. Nah, kalau ya dia punya argumen seperti itu, bahwa yang dimaksud orang yang lupa atau orang yang tidur itu orang yang sengaja meninggalkan sholat, berarti bi anna hadal kalam yastaljimu adamu wujubil qada ala naim wan nasi li adamil ismi ala dija'alul kafarah manuton bih. Kalau begitu berarti orang yang tidur tidak perlu diqada. Kalau yang dimaksud dengan tidur dan lupa tadi orang yang meninggalkan sholat, kalau begitu berarti orang yang tidur tidak sholat gak perlu diqada. Orang yang lupa tidak perlu diqada. Kenapa? Karena tidak dosa. Kalau qada itu atau keparat itu kaitannya dengan dosa. Nah, ini adalah jelas tidak benar. Kenapa? Karena hadis-hadis yang sahih menunjukkan, menjelaskan wajibnya qada kepada orang yang tidur dan kepada orang yang lupa. Satu, ya ini dalil kedua. Dalil ketiga, ini orang yang apa? Orang yang sengaja meninggalkan sholat harus qada. Ini dikiaskan kepada orang yang sengaja membatalkan puasanya. Orang yang sengaja membatalkan puasa, dia juga harus qada. Nah, wujubul qada alaman aftara amdan fi Ramadan, seperti ya orang yang jima di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja dia. Ya sengaja dia. Berarti ya kalau orang sengaja membatalkan puasa harus qada puasa, berarti orang yang sengaja meninggalkan sholat pun harus diqada sholatnya. Jadi disamakan dengan meninggalkan puasa. Dijawab, jawabannya bagaimana? Jawabannya begini, bi anna subutal qada ya alal mujami fi nahari Ramadan dhaif. Ya,
mewajibkan qada bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan ini dhaif, lemah. Wa qad ahraja Bukhari wa Muslim ya hadal hadis biduni ziyadah. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan tentang wajibnya kifarat bagi orang yang jima ya dengan suami istri di siang bulan Ramadan, itu hanya kifarat saja, yaitu 2 bulan berturut-turut. Adapun tambahannya sum yauman makana ma asobda, dan kamu harus puasa 1 hari sebagai mengkodok puasa yang dibatalkan tadi. Berarti jadi jumlahnya 2 bulan 1 hari dia harus puasanya itu. Jadi bukan hanya 2 bulan, yang 2 bulan itu sebagai kifaratnya, yang 1 hari sebagai kodoknya. Nah, ini ya tambahannya, tambahan yang puasalah 1 hari sebagai kodok. Ini adalah dhaifatun la tasbutu. Tambahannya itu adalah lemah, tidak sahih. Jadi yang sahih kifarat saja 2 bulan berturut-turut. Jadi tidak perlu ada tambahan 1 hari. Nah, karena hadisnya ini dhaif, maka tidak bisa sholat yang ditinggalkan dengan sengaja dikiaskan kepada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Kenapa? Karena ini adalah tidak sahih hadisnya. Ya. Begini cara ini. Kemudian yang terakhir, dalil yang dipakai oleh mereka adalah yaitu hadis fadainullah ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Nah, orang yang sengaja meninggalkan sholat berarti dia punya utang kepada Allah. Karena ini utang, maka harus dibayar. Nah, fayuqal sama Nabi Sallam al-ibadah al-haji wasyam dainan. Sebetulnya yang disebut ya oleh Nabi tadi adalah utang, yang dimaksud adalah haji dan saum. Ya, dia haji dan saum yang dimaksud. Nah, kan haji dan saum ini. Nah, iwan fillah, berarti begini. Ya. Kalau sholat yang ditinggalkan sengaja dianggap sebagai utang kepada Allah yang harus dibayar, berarti jawabannya boleh sholat sebelum waktunya. Kenapa boleh sholat sebelum waktunya? Karena boleh bayar hutang sebelum waktunya. Jadi kalau sholat dianggap hutang, berarti sholat boleh ya melakukan sholat sebelum waktunya. Karena tadi kan bayar utang kita boleh sebelum jatuh tempo, kita sudah bayar utang, boleh. Berarti kalau sholat ini, sholat yang ditinggalkan dengan sengaja dianggap utang, berarti boleh dong sholat sebelum waktunya. Padahal sudah sepakat tidak boleh sholat dilakukan sebelum waktunya, karena sholat itu ada waktu awal dan ada waktu akhir. Ya, nah ini iwan fillah pendapat pertama ya, wajib qada, tapi ini bantahannya seperti ini. Nanti baru pendapat kedua, insya Allah ya mungkin bisa dilanjutkan pendapat kedua ini di 2 pekan yang akan datang, insya Allah. Ya, silakan untuk adzan. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya, silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Contohnya itu seperti orang yang di ICU, masuk ICU, pikirannya sadar, tapi semua anggota badannya tidak bisa bergerak. Sedangkan dia ingin melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, orang yang kadang kan sholat itu sepanjang pikirannya masih sadar, dia tidak koma, maka dia adalah wajib untuk melaksanakan sholat. Ya, wajib untuk melaksanakan sholat, tapi pelaksanaannya kaifa amkanahu, sesuai dengan kemampuannya. Bagaimana dia bisanya. Nah, maka kalau dia tadi anggota tubuhnya tidak bisa digerakkan, maka harus ada keluarganya yang mentayamumkan dia. Ya, cukup saja ditayamumin saja, ya, kita ini kan benar wajah sama ya kedua telapak tangannya. Maka dia sudah sholat sesuai dengan kemampuannya karena pikirannya dia sadar. Nah, kalau banyak, kenapa? Karena orang yang anggotanya tidak bisa digerakkan, otomatis jangankan wudhu kan, berarti tayamum juga dia tidak bisa. Ya, tayamum juga dia tidak bisa. Maka orang yang sehatlah yang harus mentayamumkan dia. Nah, jadi harus tahu ini banyak yang nungguinnya. Wah, ini udah masuk waktu sholat nih. Nah, kita tayamumin. Dan ya, sudah dia tadi sholat. Itulah yang dimaksud fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada, ya, ya. Kalau banyak tidak ada keluarganya, contohnya seperti orang yang di ICU yang kemarin sakitnya adalah COVID, kan tidak boleh ditungguin tuh, ya. Tapi kadang-kadang dia sadar banyak, tapi ini tidak bisa digerakkan banyak kan. Nah, maka ya sudah dia sholatlah sesuai dengan kemampuan dia. Dan ya, itulah yang dimaksud dengan fattakullah mastata'tum. Bertakwalah mastata'tum, semampu kamu. Kamu mampunya seperti apa, itulah yang harus dilakukan. Jangan sampai meninggalkan sholat. Tetap harus sholat, tapi tadi semampunya. Kalau mampunya mungkin dia seperti itu, cukup saja, ya cukup. Ya, dengan pikiran dia aja, dalam dengan hati pun bacaannya juga sudah cukup. Kenapa? Karena mau wudhu juga tidak bisa, mau tayamum juga tidak bisa. Berarti apa? Itu Allah akan mengampuninya karena itu di luar kemampuan dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Oh iya, umpamanya ya waktu sholat kebanyakan adalah sudah masih ada, sedangkan kan harus mandi dulu, ya otomatis Pak, dia adalah ya harus mandi. Maka para ulama ya termasuk waktu yang ada, waktu yang tersisa itu, kalau bagi wanita yang suci dari haid harus cukup untuk mandi haid dan untuk sholat minimal 1 rakaat. Ya, nah kira-kira mandi juga ya, mandinya jangan yang segala macam di apa ya, mandi yang pokoknya saja. Ya, mandi yang pokoknya itu yang penting kan seluruh tubuhnya adalah basah semuanya, ya yang pokok. Ya, artinya tidak dilengkapi dengan sunah-sunahnya, karena kadang-kadang ada yang wanita yang mandinya itu sampai seperempat jam, bahkan ada yang lebih. Nah, bukan mandi yang seperti itu. Ini mandi yang pokoknya saja, karena tahu wah ini waktu tinggal segini nih, ya tinggal berapa menit lagi. Nah, kita banyak mandi dengan mandi yang cukup, yang wajibnya saja. Kemudian masih ada untuk 1 rakaat, itulah yang wajib untuk dilakukan.
Tapi kalau cuma ada ya kira-kira kalau satu rakaat berapa menit kira-kira? Ada 2 menit? Hah? Tergantung ya. Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya cilengcang, culang cileng bari gancang, ya mungkin kalau sholatnya Mbak Jaya ini mungkin pendek, ya mungkin 1 menit. Nah 1 menit mungkin ada, tapi kan tidak cukup untuk mandinya, ya tidak cukup. Jadi ini termasuk adalah karena mandi ini satu paket, kecuali kalau orang yang tidak perlu mandi, Pak. Mana yang tidak perlu mandi? Contohnya, ya seperti banyak orang pingsan sembuh, ya. Nah pas sembuhnya itu tinggal 5 menit lagi atau tinggal 2 menit lagi. Nah orang pingsan kan tidak wajib mandi. Nah berarti dia masih ada waktu nih untuk cukup 1 rakaat. Berarti tinggal wudhu aja langsung dia sholat. Begitu. Tapi kalau yang ya seperti wanita yang haid atau wanita yang nifas, otomatis harus cukup untuk buat mandinya juga. Wallahu a'lam. Hah? Bukan ukurannya harus cukup untuk 1 rakaat, ukuran sisanya bukan sholatnya hanya 1 rakaat. Ya nah, tapi cukup untuk 1 rakaat karena berdasarkan sabda Nabi, man adroka rakaat faqad adroka sholat. Maksudnya kalau kita banyak ya sholat di akhir waktu nih, maksudnya kan kita itu langsung Allahu Akbar, biasa baca Fatihah, baca surat, ruku, itidal, sujud. Begitu berdiri pada rakaat kedua, adzan maghrib, berarti kita dapatnya 1 rakaat. Nah itu masih termasuk sholat pada waktunya, bukan qadha gitu. Tanda-tandanya suci dari haid adalah apa? Ya darah sudah tidak keluar lagi, Pak. Itu berarti sudah suci. Untuk membuktikannya, istri kita suruh ngambil kapas, Pak. Ya, ngambil kapas kemudian dimasukin. Kapas itu kekemaluannya, dilihat, oh ternyata sudah gak ada darah. Itu sudah menunjukkan suci. Ya, berarti dia tinggal mandi. Ya, jadi bukan hanya ini kayak udah suci apa belum ya, gitu kan ya? Udah suci apa belum ya? Nah, buktikan aja pakai kapas itu. Ya pakai kapas. Nanti bisa dilihat. Itu adalah diantaranya untuk membuktikan bahwa itu sudah suci. Wallahu a'lam. Sudah cukup Iwan Pillah? Ya, mungkin ya sampai di sini. Nah, ini masih belum selesai karena nanti adalah pendapat kedua, tidak wajib qadha orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dengan nanti dalilnya apa? Nanti setelah dijelaskan pendapat kedua, mana pendapat yang lebih rajih, mana pendapat yang lebih kuat, insya Allah kita bahas di 2 pekan yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna